Joko Anwar adalah very very meticulous dalam aspek kok agak horor ya. Oh, ini gara-gara ngomongin siksa kubur tiba-tiba ini letak-letak sendiri kan gue parno. Hai, saya Reza Radian dan saya ada di Question Box dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk ke Instagramnya USS Fit. Kenapa sih nggak punya Instagram? Oh, belum tertarik. Pernah nggak sih nyangkut sama karakter di film sampai ke dunia nyata? Oh, enggak, tapi karakter di dunia nyata nyangkut ke film pernah. Nah, itu waktu di film apa? Kapan Kawin, Siksa Kubur adalah salah satu film yang lumayan secara mental ya, secara pengalaman batin, mentally, kayaknya ada yang connect sama nuansa filmnya. Nuansa filmnya ya, bukan karakter film, nuansa film. Horor. Kenapa sih Kak Reza akhirnya mutusin buat comeback ke film horor nih setelah sekian lama? Karena satu karena Joko Anwar, kedua karena ini Siksa Kubur. Saya suka sekali sama skenarionya, sangat-sangat suka dengan skenarionya. Kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena terakhir sebenarnya horor itu saya 2008, itu terakhir horor. Jadi udah over like more than 10 years I guess. Mencari skenario dan mencari film horor yang mumpuni itu agak sulit. Sehingga ketika skenario ini datang, saya langsung tertarik karena saya juga pernah bilang Joko Anwar sets the new benchmark buat horror film horor Indonesia gitu, dan rasanya berat untuk saya ambil film horor kalau itu bukan Joko Anwar gitu. Bukan tidak mungkin ya, tapi lumayan berat waktu itu. Berapa sih bayaran Kak Reza Rahardian kalau main film? Siapa lagi nih? Cukup untuk hidup sehari-hari. Bisa beli mobil lah. Bang, aku baru putus, bagi kata-katanya dong. Cari yang baru. Pertama kali main film bareng Bang Joko gimana Bang? Apa yang ngebedain sama sutradara lain? Ini bukan kerjasama pertama, tapi ini film pertama. Saya rasa setiap sutradara pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tapi yang khas dari seorang Joko Anwar adalah very very meticulous dalam aspek agak horor ya. Oh, ini gara-gara ngomongin siksa kubur tiba-tiba ini letak-letak sendiri kan gue parno. Very meticulous gitu, dan dia tuh rapih mengorkestrasi produksinya. Jadi kita semua tuh syutingnya sehat, kemudian keamanan kami para pemain dipikirin, terus karakter background dan lain-lain itu bener-bener sangat amat dipikirkan oleh Joko gitu. Jadi kita semua pemain itu dipenuhi dengan semua kebutuhan akan karakter itu apa. Itu sih. Emang pernah ngajar di UI? Ajarin aku dong. Saya ngajar untuk fakultas program D3, vokasi, broadcast, kemudian TV and film personality. Jadi lebih ngebahas tentang dunia kerjanya. Lalu majority yang dibahas juga tentang, karena sebagai praktisi bukan sebagai akademisi, jadi saya lebih banyak mengajar soal hal-hal yang ada di lapangan seperti apa, dunia kerjanya. Kalau lagi di hari kosong, biasanya ngapain sih? Hari kosong hari kosong nongkrong, terus main sama teman, binge watching kalau lagi di rumah aja, atau dengerin musik. I think skincare kalau lagi break extra. Sama kalau di waktu luang kebanyakan ya itu nonton politik, apapun, debat politik, berita tentang politik terkini gitu. Terus ya sometimes I read. Rekomendasi buku dong. Lagom adalah salah satu buku favorit saya. Itu bukan mengajarkan. Buku itu bercerita tentang gaya hidup masyarakat di Swedia, if I'm not mistaken. Swiss, lupa, Swedia kayaknya. Judul bukunya Lagom, it's a very very good book. Value-nya bagus banget. Minta pendapatnya dong Bang, pemilu kemarin. Sebagian mencederai demokrasi. Salah satu hal yang bisa disyukuri adalah tidak ada polarisasi yang terlalu masif dan kemudian menimbulkan pertikaian besar gitu ya antar kelompok masyarakat. Jadi cukup kondusif lah situasinya. Tentu ada beberapa hal yang terjadi di grassroots dan hal-hal yang tidak terlalu dimunculkan di permukaan.
Kenapa saya bilang mencederai demokrasi ya karena kita tahu ada keputusan-keputusan yang sah secara hukum, keputusan MK bahwa ternyata hakimnya dianggap menyalahi etik, kemudian KPU mendapatkan teguran dari Dewan Etik dan segala macam. Jadi menurut saya dinamika pemilu yang kayaknya setiap 5 tahun hampir terjadi, ada aja gitu pasti dinamikanya gitu. Ayo dong jadi Menteri Pendidikan Bang, buat naikin tingkat pendidikan netizen Indo. Ya, tergantung presidennya ya, itu hak prerogatif presiden soalnya. Selain pendidikan apa nih kira-kira yang Bang Reza mau ikut andil? Kebudayaan, saya hidup dan tumbuh dari situ, jadi kayaknya penting. Siksa kubur tuh the next pengabdi setan gak sih? Kalau the next pengabdi setan, the next in terms of jumlah penonton misalnya gitu ya, atau hype-nya dan lain-lain, hopefully, we'll see. Tapi kalau siksa kubur ini kan, ini salah satu yang Joko sendiri selalu menyampaikan gitu bahwa film ini adalah film ke-10 dari seorang Joko Anwar dan film yang sangat beda dari film-film sebelumnya, bahkan film horor Joko Anwar sebelumnya, sehingga ada sesuatu yang baru yang coba ditawarkan buat penontonnya, buat pecinta film-film Joko juga gitu. Siksa Kubur film yang mengangkat justru tema besarnya adalah tentang kehilangan keluarga gitu. Jadi bagaimana kita kehilangan keluarga lewat sebuah peristiwa yang sangat amat traumatis, dan ada 2 anak yang harus tumbuh lewat proses trauma itu. Ada Sita, ada Adil, saya berperan sebagai Adil. Bagaimana perjalanan sepanjang film ini menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka berdua cari, itu yang menarik sebenarnya. Jadi film ini kali ini bukan film horor yang isinya jump scare dalam artian wah ini isinya akan setan-setan semua doang gitu, nggak gitu sih. Very psychological, dramanya kuat sekali, tapi mencekam mungkin ya bahasanya. Oke, thank you buat USS Fit. Tadi saya barusan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di question box bersama USS Fit. Dan sekali lagi jangan lupa saksikan film Siksa Kubur Lebaran 2024.